Video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal pengadministrasi perkantoran sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB tahun 2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di-like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Langkah pertama yang harus dilakukan saat memproses dokumen masuk adalah A. Mendistribusikan dokumen ke bagian terkait. B. Menyimpan dokumen di arsip sementara. C. Membuka dokumen dan memverifikasi isi dokumen. D. Memberikan nomor agenda pada dokumen. E. Melakukan klasifikasi dokumen berdasarkan urgensinya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memberikan nomor agenda pada dokumen. Jawaban D, karena memberikan nomor agenda adalah langkah pertama dalam memproses dokumen masuk. Hal ini bertujuan untuk mencatat dokumen secara resmi dalam sistem administrasi sehingga keberadaan dan status dokumen dapat dilacak dengan mudah. Langkah ini memastikan dokumen tertib dan terorganisir sejak awal. Soal nomor 2. Langkah pertama yang harus dilakukan saat memproses dokumen masuk adalah A. Mendistribusikan dokumen ke bagian terkait. B. Menyimpan dokumen di arsip sementara. C. Membuka dokumen dan memverifikasi isi dokumen. D. Memberikan nomor agenda pada dokumen. E. Melakukan klasifikasi dokumen berdasarkan urgensinya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memberikan nomor agenda pada dokumen. Jawaban D, karena memberikan nomor agenda adalah langkah pertama dalam memproses dokumen masuk. Hal ini bertujuan untuk mencatat dokumen secara resmi dalam sistem administrasi, sehingga keberadaan dan status dokumen dapat dilacak dengan mudah. Langkah ini memastikan dokumen tertib dan terorganisir sejak awal. Soal nomor 3. Dalam pengelompokan dokumen, dokumen dengan karakteristik sama ditempatkan dalam satu kelompok untuk A. Mempermudah pencarian dan pengelolaan. B. Mengurangi beban administrasi. C. Meningkatkan keamanan dokumen. D. Menyederhanakan struktur arsip. E. Memastikan dokumen tidak rusak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mempermudah pencarian dan pengelolaan. Jawaban A, karena pengelompokan dokumen bertujuan mempermudah pencarian dan pengelolaan. Dokumen yang memiliki karakteristik sama, seperti jenis atau fungsi, ditempatkan bersama sehingga mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Hal ini juga mendukung efisiensi dalam operasional administrasi. Soal nomor 4. Langkah penting sebelum mendistribusikan dokumen adalah A. Menyimpan dokumen di arsip utama. B. Menandai dokumen dengan label tujuan. C. Mengklasifikasi dokumen berdasarkan sifatnya. D. Memastikan dokumen sudah lengkap. E. Mengkomunikasikan dokumen ke pihak terkait. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memastikan dokumen sudah lengkap. Jawaban D, karena sebelum mendistribusikan dokumen, penting untuk memastikan dokumen sudah lengkap agar tidak ada informasi yang hilang saat diteruskan ke pihak terkait. Langkah ini mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses pengelolaan dokumen. Soal nomor 5. Apa yang menjadi prioritas utama dalam penyimpanan dokumen fisik? A. Menyediakan ruangan ber-AC. B. Menggunakan kotak penyimpanan berlabel. C. Memastikan dokumen bebas dari debu dan kerusakan. D. Menjaga keamanan dokumen dengan kunci. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan dokumen bebas dari debu dan kerusakan. Jawaban C, karena prioritas utama dalam penyimpanan dokumen fisik adalah menjaga agar dokumen bebas dari debu, kelembapan, dan kerusakan. Dokumen yang terawat dengan baik akan lebih awet dan mudah diakses kembali bila diperlukan, sehingga mendukung tertib administrasi. Soal nomor 6. Apa langkah pertama yang harus dilakukan saat melayani peminjaman dokumen? A. Meminta tanda tangan peminjam sebagai bukti. B. Mencatat dokumen yang dipinjam dalam buku peminjaman. C. Memastikan peminjam memiliki wewenang untuk meminjam dokumen. D. Menyerahkan dokumen kepada peminjam. E. Menggandakan dokumen untuk cadangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
C. Memastikan peminjam memiliki wewenang untuk meminjam dokumen. Jawaban C. Karena langkah pertama dalam melayani peminjaman dokumen adalah memastikan peminjam memiliki wewenang untuk mengakses dokumen tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, terutama jika dokumen bersifat rahasia atau penting. Soal nomor 7. Apa yang harus dilakukan jika dokumen yang diterima memiliki informasi yang tidak lengkap? A. Mengembalikan dokumen ke pengirim untuk dilengkapi. B. Mendistribusikan dokumen meskipun tidak lengkap. C. Menghubungi pengirim untuk meminta informasi tambahan. D. Menyimpan dokumen hingga informasi lengkap diterima. E. Membuat catatan pada dokumen terkait kekurangan informasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menghubungi pengirim untuk meminta informasi tambahan. Jawaban C. Karena jika dokumen tidak lengkap, langkah terbaik adalah menghubungi pengirim untuk meminta informasi tambahan. Hal ini memastikan dokumen yang diproses atau didistribusikan sudah memenuhi standar yang dibutuhkan untuk tertib administrasi. Soal nomor 8. Bagaimana cara terbaik memilah dokumen yang sifatnya rahasia? A. Memberikan label khusus pada dokumen rahasia. B. Menyimpan dokumen rahasia terpisah dari dokumen umum. C. Mengunci dokumen dalam lemari arsip yang aman. D. Membatasi akses ke dokumen rahasia hanya kepada pihak yang berwenang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena dokumen rahasia membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian label, penyimpanan terpisah, penguncian di tempat yang aman, dan pembatasan akses. Langkah-langkah ini memastikan informasi penting tetap terjaga dari pihak yang tidak berwenang. Soal nomor 9. Apa yang harus diperhatikan saat mengelompokkan dokumen digital? A. Format file dokumen. B. Ukuran file dokumen. C. Lokasi penyimpanan file. D. Kesesuaian nama file dengan isinya. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena dalam pengelompokan dokumen digital, format, ukuran, lokasi penyimpanan, dan nama file semuanya harus diperhatikan. Hal ini memudahkan pengelolaan dokumen serta memastikan file mudah ditemukan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Soal nomor 10. Dokumen dengan prioritas tinggi harus A. Didistribusikan melalui jalur formal. B. Didistribusikan terlebih dahulu sebelum dokumen lain. C. Didistribusikan hanya kepada manajer. D. Dicatat dalam log pengiriman khusus. E. Dibuatkan salinan untuk arsip. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Didistribusikan terlebih dahulu sebelum dokumen lain. Jawaban B. Karena dokumen dengan prioritas tinggi harus didistribusikan lebih dahulu untuk memastikan informasi penting segera diterima oleh pihak terkait. Hal ini mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. Soal nomor 11. Dokumen yang disimpan dalam bentuk fisik harus dilindungi dari A. Debu dan kelembapan. B. Cahaya matahari langsung. C. Serangan hama seperti rayap. D. Semua jawaban benar. E. Tidak perlu perlindungan khusus. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena dokumen fisik rentan terhadap kerusakan akibat debu, kelembapan, cahaya matahari langsung, dan hama. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan dokumen di tempat yang aman dan terjaga kondisinya agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Soal nomor 12. Apa tujuan dari mencatat peminjaman dokumen dalam sistem arsip? A. Mempermudah pelacakan dokumen yang dipinjam. B. Menghindari dokumen hilang atau lupa dikembalikan. C. Mengetahui siapa yang meminjam dokumen tersebut. D. Semua jawaban benar. E. Hanya untuk dokumentasi saja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D. Karena mencatat peminjaman dokumen bertujuan untuk mempermudah pelacakan, menghindari kehilangan dokumen, dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut. Sistem ini menjaga tertib administrasi dan keamanan dokumen. Soal nomor 13.
Ketika menerima dokumen masuk, apa yang perlu diperiksa terlebih dahulu? A. Tanggal pengiriman dokumen. B. Identitas pengirim dokumen. C. Kelengkapan dan kejelasan isi dokumen. D. Semua jawaban benar. E. Tidak perlu diperiksa. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Jawaban D, karena sebelum memproses dokumen masuk, periksa tanggal pengiriman, identitas pengirim, dan kelengkapan isi dokumen. Langkah ini memastikan dokumen sesuai dengan kebutuhan dan dapat segera diproses untuk mendukung administrasi yang tertib. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan jika dokumen masuk terdiri dari beberapa kategori? A. Memilah dokumen berdasarkan prioritas pekerjaan. B. Membagi dokumen berdasarkan jenis dan sifatnya. C. Mendistribusikan dokumen secara acak. D. Menggabungkan semua dokumen dalam satu folder. E. Tidak perlu dipilah. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membagi dokumen berdasarkan jenis dan sifatnya. Jawaban B, karena jika dokumen terdiri dari beberapa kategori, langkah pertama adalah membaginya berdasarkan jenis dan sifat. Hal ini mempermudah pengelolaan dan pendistribusian dokumen kepada pihak yang sesuai, sehingga mendukung efisiensi kerja. Soal nomor 15. Apa langkah terakhir dalam melayani peminjaman dokumen? A. Memberikan salinan dokumen kepada peminjam. B. Memastikan dokumen dikembalikan tepat waktu. C. Menyimpan dokumen dalam arsip cadangan. D. Menyampaikan aturan pengembalian dokumen kepada peminjam. E. Menutup buku catatan peminjaman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan dokumen dikembalikan tepat waktu. Jawaban B, karena langkah terakhir dalam layanan peminjaman dokumen adalah memastikan dokumen dikembalikan tepat waktu. Hal ini menjaga keberlanjutan sistem arsip dan memastikan dokumen siap digunakan kembali oleh pihak lain jika diperlukan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.